birokrat-birokrat kita sering menghanut, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Yang tadi itu, lebih baik negara hancur daripada melanggar prosedur. Padahal prosedur adalah alat untuk membangun negara. Jadi disinilah kita harus cari suatu pendekatan yang berorientasi kepada hasil. Dan saya kira pemimpin-pemimpin politik harus punya will, kehendak untuk tidak mengkriminalisasi para pelaku, para pimpinan eksekutif di lapangan yang ingin mengejar keberhasilan untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Apakah kita akan serahkan pasar Indonesia kepada semua produk asing, atau kita ambil kebijakan? Kalau menurut saya, kalau perlu sekarang kita produksi lebih mahal, tapi buatan Indonesia, didesain oleh anak Indonesia, pabriknya di Indonesia, pekerjanya di Indonesia. Karena kita negara besar. Jadi saudara-saudara mungkin bisa lihat ya, kenapa beda kalau kita berpegang pada faham kita ekonomi Pancasila. Kalau perlu, itu yang saya lakukan, itu yang saya bersama Pak Jokowi, kita produksi Jeep buatan Indonesia. Beliau yang beri nama Maung, saya kasih nama 5 nama ke beliau. Ada nama kudanya Pangeran Diponegoro, Gentayu. Ada yang nama ini beliau Maung. Menhan, kalau pilih nama branding yang sederhana saja, lebih singkat tapi kuat. Siapa? Akhirnya Maung, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, para tokoh nasional, tokoh bangsa yang hadir, rektor dan sivitas akademika dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, para akademisi dari berbagai universitas lain yang hadir. Terima kasih atas undangan kepada saya. Saya akan sedikit sekarang membahas tentang strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dan tadi terima kasih tadi narasumber yang sudah menyampaikan pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat, dan saya yakin para hadirin telah mengamati, mempelajari perkembangan situasi bangsa selama berapa dekade ini, sehingga kita sebenarnya banyak yang kita dapat pelajari, sehingga kita ke depan seharusnya mengerti apa yang harus kita lakukan. Di sini saya sapa hadirin-hadirin yang berkenan hadir. Tadi tentunya Rektor UKRI, ada Pak Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sudrajat Djiwandono, Dr. Insinyur Burhanuddin Abdullah,
Saudara Edi Suparno, Dr. Fuad Bawazir, Profesor Yusril Mahendra, Pak Afriansyah Nur Dato Raja Basa, Dr. Fuad Bawazir, Profesor Jimli Acediki, Profesor Nanat Fatah Nasir, Dr. Tubagus Aceh Hazan Syadzili, Letjen Purnawirawan Lodwig Paulus, Letjen Purnawirawan Safi Samsudin, Haji Saiful Hudah, Pak Fakhri Hamzah, Pak Dedi Mulyadi, kawan-kawan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Kelompok Tani Nelayan Andalan Induk Koperasi Unit Desa, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Pemuda Tani, dan kawan-kawan dari berbagai organisasi politik yang hadir di sini, saudara-saudara anggota DPR RI, DPRD, dan perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Buruh, Partai Garuda Republik, dan tentunya Partai Gerakan Indonesia Raya. Saudara-saudara, tadi masukan dari 3 pakar kita sangat bermanfaat. Sekarang saya akan memberi sedikit overview, sedikit pandangan, ya. Tentunya kita selalu kembali kepada Undang-Undang Dasar kita 1945. Kita harus selalu berpijak dari landasan kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar kita, di mana sangat jelas tujuan nasional kita dicantumkan. Tujuan nasional pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara, saya kira kita sudah memahami benar-benar bahwa negara kita sangat besar, negara kita diberi karunia yang sangat besar oleh Yang Maha Kuasa, kekayaan kita luar biasa, sehingga sangat mungkin kita mencapai apa yang kita cita-citakan, yaitu yang kita sebut Indonesia Emas 2045. Target Indonesia Emas 2045 yaitu setelah 100 tahun kita mulai merdeka atau menyatakan kemerdekaan, target kita dari sekarang, apa yang sudah kita capai, PDB nominal kita 1,3 triliun, target dari RPJPMN adalah 9,8 triliun. Kemudian yang sekarang kita ranking PDB dunia adalah 16 besar dunia, target kita adalah menjadi 5 besar dunia. Kemudian gross national income kita per kapita dari sekarang 4.580 US dollar, target kita ingin mencapai US dollar 30.000 US dollar per kapita, yang artinya kita menjadi negara maju, negara berpenghasilan tinggi. Bukan kita terperangkap dalam suatu jebakan atau trap, middle income trap. Tapi tadi disebut oleh para pakar
untuk mencapai ini kita butuh pertumbuhan rata-rata 6% selama 20 tahun. Kalau bisa 7%. Tadi dari paparan dari Pak Amran Sulaiman sebenarnya sangat membesarkan hati kita semua. Dari paparan Pak Amran sangat visible bahwa kita menjadi superpower pangan dunia. Beliau bukan ahli teori, beliau pelaksana, pelaku, dan telah berhasil. Memang banyak masalah kita. Tadi juga pemapar terakhir juga menyampaikan, ya, birokrasi kita luar biasa, ya. Budaya kita targetnya adalah memberi makan siang dan susu kepada setiap anak-anak itu. Dan ini akan menjawab masalah stunting segera, dan ini akan merubah kemampuan anak-anak kita dalam waktu cepat. Tidak usah banyak teori, tidak usah banyak narasi, tidak usah banyak angan-angan. Kita lakukan ini, Indonesia akan bangkit menuju Indonesia Emas. Dan pertanyaan, apakah mungkin? Nah, ya kan? Pasti ada orang-orang di Indonesia yang selalu tidak percaya kepada kemampuan bangsa sendiri, ya kan? Apa mungkin? Ya kan? Tapi kalau import mungkin, ya kan? Kalau kasih makan anak kita sendiri, apa mungkin? Ya. Nah, untuk itu kita punya pakar-pakar. Kita punya Pak Amran, Pak Fuad Bawazir, kita punya semua tokoh-tokoh pinter-pinter itu di situ. Pak Burhan Abdullah, Profesor Sudrajat, kita punya orang-orang pinter semua. Enggak usah ragu-ragu. Birokrasi kita harus kita koreksi diri kita sendiri, ya. Kita sering menghanut, birokrat kita sering menghanut, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Yang tadi itu, lebih baik negara hancur daripada melanggar prosedur. Padahal prosedur adalah alat untuk membangun negara. Jadi disinilah kita harus cari suatu pendekatan yang berorientasi kepada hasil. Dan saya kira pemimpin-pemimpin politik harus punya will, kehendak untuk tidak mengkriminalisasi para pelaku, para pimpinan eksekutif di lapangan yang ingin mengejar keberhasilan untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Sekarang masalahnya, apakah kita bisa menghasilkan sasaran yang kita perlukan, pertumbuhan 6% lebih. Kalau kita lihat tadi paparan Pak Amran, ada 24 juta rawa yang tidak termanfaatkan. Kita bisa merubah menjadi lumbung pangan bangsa Indonesia, dan menurut saya lumbung pangan dunia, saudara-saudara sekalian. Kita bisa bayangkan 11 juta hektar. Dengan 11 juta hektar kita tidak saja swasembada pangan, tapi kita juga swasembada energi. Dan juga kita bisa memiliki energi terbarukan, ya. Karena ini akan terus-menerus kita bisa produksi dan bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Karena ini adalah dari tanaman. Ini adalah biofuel. Saudara-saudara, sekarang kalau kita lihat
bagaimana kita akan mencapai langkah-langkah ke depan. Kita bisa lakukan itu terus terang saja karena fondasi kuat di bidang ekonomi yang telah dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Di Indonesia kadang-kadang kita tidak berjiwa besar untuk mengakui keberhasilan anak bangsa kita sendiri. Saya tidak tahu dari mana budaya kita, ya kan? Kita kadang-kadang terlalu kagum dengan orang asing, prestasi asing. Kalau ada prestasi bangsa kita sendiri, kita seolah kurang mau hormat, kurang mau mengakui, dan bahkan condong untuk mencari kelemahan-kelemahan. Kelemahan pasti ada. Kalau kita lihat dari PDB nominal kita 2014 dari 890 miliar US dollar sekarang 1,3 triliun. Tapi tidak ada yang atau sedikit yang menganggap bahwa ini prestasi. Banyak negara itu sekarang dilanda perang saudara. Dengan perang saudara di Sudan, di Somalia, di Libya, di Mali, bagaimana bisa mencapai pertumbuhan PDB? Jadi untuk mencapai pertumbuhan PDB memang dibutuhkan suatu klimat, suatu suasana, suatu keadaan yang tenang. Hanya dengan ketenangan, hanya dengan perdamaian bisa ada pertumbuhan. Ini adalah prestasi kepemimpinan nasional, saudara sekalian. Dari gross national income kita per kapita 2014 3.600 naik jadi 4.580. Jumlah penduduk miskin menurun. Neraca perdagangan dari minus tahun 2014 sekarang surplus 54 miliar. Cadangan devisa juga naik 137 miliar dolar sekarang. Ini suatu terobosan, saya kira suatu prestasi, dan ini terus terang aja juga hasil daripada kebijakan-kebijakan, langkah-langkah gubernur-gubernur bank sentral kita. Ya, jadi ini menunjukkan kalau semua komponen, semua elemen bekerja sama dengan baik, kita bisa merubah arah pembangunan kita. Saya masih ingat kalau kita lihat angka-angka tahun 90-an, selalu cadangan devisa kita tidak pernah di atas 50 miliar dolar. Tidak pernah, jarang sekali. Dan itu kerentanan, bahkan bisa kita nilai bertahun-tahun terjadi apa yang kita sebut net outflow of national wealth. Lebih banyak uang kita keluar daripada tinggal di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, fondasi solid ekonomi membuat kita sekarang produsen kelapa sawit nomor 1, produsen perikanan tangkap nomor 2 di dunia, produsen nikel nomor 1 di dunia, dan hal-hal lain yang perlu kita anggap sebagai prestasi bangsa. Saudara-saudara, sekarang kalau memang kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, caranya bagaimana? Adalah keyakinan kita sebenarnya, dan ini yang menjadi pegangan dan keyakinan saya dalam saya menghadapi ekonomi politik kebangsaan, bahwa kita harus percaya bahwa
mazhab kita, formula kita, rumus kita harus, yaitu ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Apa ekonomi Pancasila sekedar slogan? Ada yang mengatakan ekonomi Pancasila itu slogan, tapi ekonomi Pancasila sebenarnya adalah ekonomi yang didasarkan kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam filosofi bangsa kita. Bahwa ekonomi kita adalah harus didasarkan kepada nilai-nilai religius dan yang dapat mewujudkan persatuan nasional. Karena itu pemerataan pembangunan, kita tidak bisa konsentrasi hanya di 1-2 daerah. Kita tidak boleh ada daerah yang tertinggal dari kebijakan-kebijakan nasional. Ekonomi kita juga harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Kalau ekonomi neoliberal kapitalistis berpandangan bahwa pemerintah itu sebagai wasit, pemerintah tidak boleh intervensi untuk membantu orang miskin. Kalau dalam faham kapitalisme murni, kalau pemerintah mensubsidi, membantu orang miskin dapat sembako, itu dianggap membuat mekanisme pasar tidak bekerja secara alamiah. Itu pandangan ekonomi neoliberal. Pandangan kita tidak bisa bahwa seluruh rakyat kita itu adalah tanggung jawab kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, ini harus ada keberanian bagi kita bahwa belum tentu rumus bangsa-bangsa lain cocok untuk kita. Kita tidak mengatakan bahwa mereka salah, untuk mereka mungkin benar. Karena kalau kita lihat faham kapitalisme neoliberal mengatakan dasar mereka adalah greed, keserakahan. Mereka mengatakan greed is good. Ini bertentangan dengan nilai kita. Ya. Insentif profit benar, tapi tidak bisa kita andalkan kemajuan bangsa, pembangunan bangsa atas dasar greed, atas dasar keserakahan. Itu tidak bisa. Sehingga kalau kita benar-benar mau melaksanakan, mencapai Indonesia Emas, satu-satunya jalan adalah kita harus yakin dan bertetapan hati bahwa dasar kita harus ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional. Saudara-saudara, kita adalah negara hampir 300 juta, keempat negara terbesar di dunia, punya sumber alam yang begitu banyak strategis. Tapi kita belum punya merek, brand mobil buatan Indonesia. Padahal kita beli 1 juta mobil tiap tahun. 1 juta mobil tiap tahun. Kalau kita pakai teori bisnis barat, ya, tidak mungkin kita punya mobil buatan Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita produksi mobil sekarang di Indonesia, harga produksi mobil sekarang berkisar $60.000 satu unit. Sedangkan ada beberapa negara yang bisa produksi mobil dengan harga $12.000. Karena mereka sudah punya industri mesin, industri chassis dan sebagainya. Sekarang keputusan kita sebagai pengambil keputusan
Apakah kita akan serahkan pasar Indonesia kepada semua produk asing? Atau kita ambil kebijakan, kalau menurut saya, kalau perlu sekarang kita produksi lebih mahal, tapi buatan Indonesia, didesain oleh anak Indonesia, pabriknya di Indonesia, pekerjanya di Indonesia. Karena kita negara besar. Jadi saudara-saudara mungkin bisa lihat ya, kenapa beda kalau kita berpegang pada faham kita ekonomi Pancasila. Kalau perlu, itu yang saya lakukan, itu yang saya bersama Pak Jokowi, kita produksi Jeep buatan Indonesia. Beliau yang beri nama Maung. Saya kasih nama 5 nama ke beliau. Ada nama kudanya Pangeran Diponegoro, Gentayu. Ada yang nama ini beliau Maung. Menhan, kalau pilih nama branding yang sederhana saja, lebih singkat tapi kuat. Siapa? Akhirnya Maung. Singkat. Dan waktu itu saya dihadapkan sebagai Menteri Pertahanan, ada kontrak ini untuk beli jeep tentara. Ya, waduh, masuk ke saya pilihan 2. 1, buatan negara asing. Sampai di kita $20.000. Atau buatan bangsa sendiri masih mahal, $60.000. Tadinya udah yang penting banyak. Tadinya saya sudah mau kasih kontrak kepada yang asing itu, ya, dari sebuah negara, bisa saya katakan negara India. Tapi lama-lama saya berpikir, waduh, bagaimana ya perwira-perwira Indonesia, ya kan, komandan-komandan brigade Indonesia, panglima-panglima Indonesia pakai mobil buatan negara lain atau buatan sendiri yang agak lebih mahal. Itulah bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berdasarkan kepentingan nasional Indonesia. Demi harga diri bangsa, demi rasa pride, rasa bangga, rasa cinta tanah air, kita inginkan anak-anak Indonesia bangga dengan kendaraan yang dibuat oleh putra-putri Indonesia sendiri. Kalau pakai teori dari Harvard, mungkin ini salah. Tadi yang Pak Amran bilang, ya sudah, kalau nanti saya diperiksa oleh BPK atau nggak ada masalah, saya tanggung jawab. Saya ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Ekonomi kita juga harus ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Kebijakan-kebijakan kita harus berorientasi kepada rakyat banyak. Yang terakhir, ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Dan kalau kita lihat, kita simpulkan bahwa esensi ekonomi Pancasila adalah mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Jadi kalau kita murni kapitalis, membawa hanya manfaat kepada 1%. Yang mereka katakan trickle down, akan trickle down setelah rakyat mati semua. Tapi kalau kita ambil sosialisme murni, ini juga tidak mungkin, karena ini adalah suatu utopia. Kalau semua orang sama rasa sama rata, yang kerja dikasih gaji sama dengan yang tidak mau kerja,
ekonomi tidak akan jalan, saudara-saudara. Jadi kita harus ambil jalan tengah. Makanya ekonomi Pancasila bisa disamakan dengan mazhab-mazhab di luar negeri yang mereka katakan mixed economy, mazhab campuran, atau the third way, jalan ketiga. Ada kapitalis, ada sosialis, ini jalan ketiga. Atau the middle way, jalan tengah. Dan itulah kita sebut ekonomi Pancasila. Saudara-saudara, sekarang tokoh-tokoh dunia dari barat pun mengakui bahwa faham kapitalis neoliberal tidak bisa berfungsi. Kita lihat tokoh-tokoh seperti Sri Paus, mereka mengatakan market forces alone, trickle down economic policies fail to produce social benefits. Bahkan Christine Lagarde yang pernah memimpin IMF mengakui reducing excessive inequality by lifting the small boats is good economics. Bahkan Joe Biden mengatakan sekarang, here's the simple truth about trickle down economics. It has never worked. Saudara-saudara, ini pemimpin-pemimpin negara barat yang kita anggap sebagai sumber dari kapitalis. Sekarang apa yang disebut Jokowinomics, sebenarnya Jokowinomics adalah aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila yang wujudnya tadi kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pinter, kartu sembako, program Keluarga Harapan, BLT Dana Desa, dan program-program lain yang sebenarnya adalah intervensi pemerintah, yaitu keberpihakan pemerintah untuk segera mengurangi kesulitan dan penderitaan rakyat yang paling lemah. Itu jelas adalah aplikasi nyata daripada ekonomi Pancasila. Dan ini pun harus kita akui bagaimana manfaat yang dirasakan oleh jutaan, puluhan juta rakyat kita. Sehingga sekarang untuk kita, untuk menuju Indonesia Emas, kita sekarang perlu untuk melakukan pengkajian secara rinci dan secara aplikatif. Untuk itu, sebagaimana saudara-saudara ketahui, saya telah dipercaya oleh beberapa kekuatan politik yang cukup besar di Republik Indonesia untuk maju 2024 meminta mandat dari rakyat, Tapi untuk meminta mandat dari rakyat, saya harus menyiapkan diri dan menyiapkan tim. Karena begitu kita terima mandat, kita tidak boleh banyak berteori. Kita harus bekerja secara real, secara nyata, dan secara aplikatif, saudara-saudara sekalian. Karena itulah saya telah menyusun dan membentuk apa yang saya sebut kelompok kerja transformasi bangsa. Dan itu akan mengumpulkan pakar-pakar dari semua unsur. Kita ingin mencari the best and the brightest putra-putri Indonesia dari manapun, dari kelompok manapun kita kumpulkan. Alhamdulillah, sepintas hanya berapa menit sekarang kita sudah ada bayangan. Setelah saya mendengarkan tadi paparan-paparan, saya tambah optimis, tambah semangat. Saya yakin bukan karena satu orang bisa selesaikan masalah, tidak mungkin. Tapi kalau kita berhimpun, kita kumpulkan the best and the brightest, dan harus kita kumpulkan the best and the brightest,
kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang tadi dipaparkan. Saya melihat ada 10 fokus yang harus kita siapkan benar-benar, yaitu tadi sudah disinggung masalah pangan. Saya sekarang sangat optimis, bukan saja kita swasembada, kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara sekalian. Dan kita nanti harus mandiri di bidang energi juga melalui pertanian dan energi terbarukan dan energi hijau yang tidak merusak lingkungan, karena masalah perubahan cuaca adalah masalah yang di tengah kita, bukan di masa depan, di tengah kita, saudara-saudara. Dan kita harus sekarang tadi mengamankan air dan sumber air kita, saudara-saudara. Banyak daerah kita sekarang kekeringan. Jadi tadi 1 juta embung dengan pengelolaan air bersih kita harus lakukan. Banyak air kita terbuang dan banyak sumber air yang belum kita sentuh, saudara-saudara. Banyak air terdapat dalam sungai-sungai di bawah tanah yang keluarnya di laut, dan keluarnya di laut tidak terlalu jauh, antara 50 meter sampai 2 kilo. Bayangkan. Dan kita tinggal mencari titik-titik itu. Dari kepala-kepala desa, kepala-kepala RT di semua desa sepanjang pantai, kita bisa tanya, pasti mereka tahu turun-temurun di mana air-air bersih itu keluar. Bayangkan kalau kita bisa tangkap air-air itu, kita pompa dan pipanisasi ke darat, kita insya Allah kita tidak akan kesulitan air. Dan paling penting adalah kita harus berani menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus berani dan bertekad. Kesehatan dan farmasi bagian dari pengentasan kemiskinan. Tadi sudah disinggung masalah-masalah stunting dan sebagainya. Pendidikan, sains dan teknologi kunci dari kebangkitan kita. Pertahanan saya tidak singgung. Industrialisasi, yaitu hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, adalah kunci daripada industrialisasi kita. Sebagai contoh, suatu ahli industri menyampaikan kepada saya, 1 refinery di Jepang, limbahnya bisa dimanfaatkan dan dipakai oleh 40 perusahaan yang disebut intermediate industry. Dari 40 intermediate industry ini menghasilkan 60.000 perusahaan. 60.000 perusahaan dari 1 refinery. Bayangkan kalau refinery itu di Indonesia, pengolahan di Indonesia, smelter di Indonesia, semua penyulingan di Indonesia, berapa ratus ribu perusahaan yang akan berkembang, saudara-saudara sekalian. Tadi saya bicara dengan anak-anak muda, mereka mengatakan mereka sudah bisa bikin parfum buatan Indonesia, deodoran buatan Indonesia, sabun buatan Indonesia, jam tangan buatan Indonesia. Ini luar biasa, saudara-saudara. Mudah-mudahan nanti merek-merek yang bagus, kita semua pakai parfum, jam tangan, dan semua buatan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, kita punya ahli-ahlinya di sini, Profesor Yusril, Profesor Jim Lee, ya kan? We know what we must do. Tergantung para pemimpin politik, kita mau atau tidak berbuat terbaik untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan tentunya kita perlu tadi transformasi keuangan negara.
Saudara-saudara sekalian, sekarang saya ingin bicara sedikit tentang dari mana kita akan biayai itu semua. Saudara-saudara, masalah penerimaan negara bagi kita sekarang, kalau kita bandingkan penerimaan negara kita dengan negara-negara tetangga kita, sekarang penerimaan negara kita di bidang pajak, bisa dipasang slide-nya? Ya. Kita punya rasio tax to GDP sekarang adalah 9,1%. Penerimaan pemerintah dibanding GDP adalah 11,8%. Kita bandingkan dengan Kamboja, mereka 16% tax ratio, 18% government revenue. Malaysia di atas kita, Thailand di atas kita. Bahkan government ratio-nya Thailand 18,5 dan Malaysia 15,1. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat, kalau kita bisa menyamai Kamboja saja, dari 9 naik ke 16, berarti naiknya sekitar 7%. Kita hitung sekarang GDP kita adalah kurang lebih 1,3 triliun US dollar. Kita hitung saja 7 atau ya 7% dari 1,3 triliun. Kita bisa dapat tambahan kurang lebih 80 miliar dolar lebih tiap tahun. Nah, inilah yang bisa tadi mengatasi apa yang disampaikan oleh tadi pemapar terakhir, Ibu Ike, ya, Ibu Ike menyampaikan masalah. Kita sudah tahu masalahnya. Sekarang bagaimana mengatasi? Saudara-saudara, salah satu adalah meningkatkan tadi pajak mencapai 16%. Berarti naik 7% dari sekarang. Dan salah satu yang saya kumpulkan para pakar, salah satu adalah memberi makan siang dan susu gratis untuk semua anak dan murid di sekolah. Ya. Melanjutkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pinter, Kartu Sembako, PKH dan BLT Dana, membangun sekolah-sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten. Kabupaten yang dekat dengan sentra perikanan, sekolahnya berorientasi kepada perikanan. Kabupaten yang sentranya adalah industri, sekolah-sekolah berorientasi kepada industri. Kabupaten yang sentranya adalah pertanian, sekolah-sekolah unggulan adalah diorientasi kepada sentra produksi itu. Tetapi intinya adalah kita harus memperbaiki semua sekolah kita, dan sekolah itu jangan hanya ada di pusat-pusat saja. Kita harus turunkan ke seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Bahkan kalau ada uangnya, kita perbaiki semua sekolah di setiap desa dan setiap kecamatan. Dan kita telah hitung dananya ada. Dan kita harus hilangkan kasus TBC sehingga 0 kasus di 2029. Saudara-saudara sekalian, COVID kita sangat takut, tapi sudah terkendali. TBC kita masih hilang kurang lebih
90.000 orang tiap tahun meninggal karena TBC. 90.000 orang tiap tahun. Berarti kalau tidak tertangani 5 tahun yang akan datang kita akan kehilangan 450.000 orang Indonesia. Apalagi kalau mereka usia produktif. Dan ingat, satu orang sakit TBC 2-3 keluarganya akan repot mengurusinya. Kita harus bertekad, kita selesaikan ini. Dan pertanyaan apa bisa? Bisa. Banyak negara telah melakukan. Tadi Badan Penerimaan Negara dan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian membuat lumbung padi desa, lumbung padi daerah, dan lumbung padi nasional, saudara-saudara sekalian. Mengenai masalah makan siang dan susu gratis, kita sudah hitung jumlah murid SD, pra SD 30 juta, SD 24 juta, SMP 9,8 juta, SMA dan SMK 10,2 juta. Semua murid dari pra SD anak usia dini sampai SMA SMK totalnya 74,2 juta murid. Kita targetnya adalah memberi makan siang dan susu kepada setiap anak-anak itu. Dan ini akan menjawab masalah stunting segera, dan ini akan merubah kemampuan anak-anak kita dalam waktu cepat. Tidak usah banyak teori, tidak usah banyak narasi, tidak usah banyak angan-angan. Kita lakukan ini, Indonesia akan bangkit menuju Indonesia Emas. Dan pertanyaan, apakah mungkin? Nah, ya kan? Pasti ada orang-orang di Indonesia yang selalu tidak percaya kepada kemampuan bangsa sendiri, ya kan? Apa mungkin? Ya kan? Tapi kalau import mungkin, ya kan? Kalau kasih makan anak kita sendiri, apa mungkin? Ya kan? Nah, untuk itu kita punya pakar-pakar, kita punya Pak Amran, Pak Fuad Bawazir, kita punya semua tokoh-tokoh pinter-pinter itu di situ. Pak Burhan Abdullah, Profesor Sudrajat, kita punya orang-orang pintar semua. Enggak usah ragu-ragu. Saking pintar banyak yang sudah jadi botak. Jadi tim saya banyak orang botak. Berarti mereka pintar-pintar. Saudara-saudara sekalian, demikian saudara-saudara sekalian, dari Jokowinomics yang berdasarkan Pancasila, kita percaya kita akan mencapai Indonesia Emas 2024. Kami generasi yang harus minggir. Kami mau pinggir sesudah kita perkuat landasan menuju transformasi bangsa Indonesia Emas 2045. Saudara-saudara sekalian, untuk anak-anak muda, masa depan kalian gemilang, tapi kalian juga harus kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Saya kira itu dari saya. Mari kita bekerja sama, mari kita rukun dan selalu rukun, bersatu kita bangkit, saudara-saudara sekalian. Demokrasi ekonomi kita, ekonomi Pancasila. Demokrasi kita, demokrasi Pancasila, yaitu kita berdemokrasi, berpolitik di antara keluarga kita sendiri.
semua partai adalah kawan kita, semua partai kita ajak membangun Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.